Israel Amerika Serikat akhirnya mengisyaratkan menyerah setelah terus-terusan digempur oleh Iran. Sebelumnya negeri Zionis dan Paman Sam secara sepihak mengumumkan gencatan senjata. Namun kesepakatan ini sudah dipastikan secara langsung oleh Masoud Pezeshkian selaku Presiden Iran. Negeri Paramula disebut sukses memenangkan perang karena terus melancarkan gempuran. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Gencatan senjata sepihak membuat Iran geram. Donald Trump kembali menggegerkan satu dunia berkat pernyataan konyolnya. Presiden Amerika Serikat itu tiba-tiba mengumumkan gencatan senjata untuk Iran dan Israel. Anehnya, pengumuman tersebut dikeluarkan setelah Iran menyerang pangkalan militer AS di Qatar. Camp Al-Udeid yang dihuni 10.000 personel diberondong dengan 14 rudal mematikan. Sontak langkah mencurigakan ini langsung memicu tanda tanya besar dari berbagai kalangan. Negeri Paman Sam dinilai sengaja mengumumkan gencatan senjata karena tekanan ekonomi global. Apalagi Iran sendiri berniat untuk menutupi Selat Hormuz yang menjadi pusat perdagangan minyak dunia. Jika wacana ini terrealisasi, maka Trump bakal disalahkan atas rusaknya pasar internasional. Selain itu, Amerika juga dianggap nggak mampu menjalani perang dalam jangka panjang. Hal tersebut juga dikonfirmasi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Ini menunjukkan bahwa secara de facto Amerika Serikat sudah menyerah dan memilih meredakan konflik. Bukan karena kemauan sendiri, tapi karena tekanan ekonomi global yang sangat kuat. Namun proposal ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Iran. Bahkan Abbas Araghchi selaku Menteri Luar Negeri Iran mengaku nggak pernah mendapat tawaran gencatan senjata. Klaim ini sekaligus membantah fitnah Israel soal Iran yang dinilai melanggar gencatan senjata. Hingga saat ini tidak ada kesepakatan apapun mengenai gencatan senjata atau penghentian operasi militer, kecam Araghchi. Alhasil Iran menuduh pihak lawan sengaja melakukan kesepakatan sepihak karena sudah kalah perang. Buktinya cuma negeri Paramula yang diminta menghentikan serangan oleh Amerika. Kami meraih kemenangan yang memaksa musuh untuk menerima kekalahan dan secara sepihak menghentikan agresinya, tulis pernyataan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Rudal tanpa henti buat Zionis memohon ampun. Pemerintah Iran nampaknya masih nggak peduli dengan kesepakatan gencatan senjata palsu Amerika Serikat. Negeri Paramula justru semakin brutal untuk memborbardir seluruh wilayah Israel. Terbaru, militer Iran kembali meluncurkan 2 rudal mematikan ke kota Beersheva. Serangan kali ini berhasil memporak-porandakan 3 gedung tinggi termasuk sebuah apartemen. Akibatnya 3 penduduk Zionis langsung kehilangan nyawa dalam sekejap. Israel juga melaporkan adanya 22 korban jiwa yang terkena puing-puing reruntuhan. Tak cuma itu, sejumlah warga lainnya dikabarkan masih terjebak di dalam gedung. Serangan brutal ini sekaligus berhasil membayarkan dendam kesumat Iran. Pasalnya mereka nggak terima dengan kebengisan Israel yang terus mengincar para ilmuwan nuklir. Sampai detik ini, total sudah ada 17 pakar nuklir yang gugur akibat serangan keji Zionis. Usai diberondong tanpa henti oleh militer Iran, pemerintah Israel seketika mati kutu. Mereka frustrasi karena nggak bisa lagi menahan gempuran apalagi menyerang balik. Alhasil Iran dinilai sudah berhasil memenangkan perang. Mendengar kabar baik ini, Presiden Masoud Pezeshkian langsung mengumumkan gencatan senjata. Hari ini setelah perlawanan heroik bangsa kita yang besar, yang tekadnya mencatat sejarah, kita menyaksikan terbentuknya gencatan senjata dan berakhir perang, ujar Pezeshkian. Kabarnya, kedua negara tidak akan balas-balasan rudal lagi untuk 12 hari ke depan. Sontak kemenangan ini langsung dirayakan seluruh masyarakat negeri Paramula. Dalam berbagai unggahan, terlihat ribuan warga memenuhi jalanan di berbagai kota. Mereka turut membentangkan bendera kebesarannya sambil bersorak-sorai. Kerugian besar Israel takut kalah perang. Kerugian besar terus diterima oleh Israel akibat kesombongannya menyerang Iran. Negeri Zionis kali ini berada dalam kondisi malang dengan menipisnya amunisi persenjataan mereka. Buktinya saat ini Amerika Serikat mulai mempertimbangkan untuk membatasi pengiriman senjata ke Israel. Pasalnya negeri Paman Sam tengah menderita tekanan ekonomi.
Alhasil aksi Amerika Serikat ini pada akhirnya mulai diikuti oleh negara-negara lainnya. Salah satunya datang dari salah satu pecahan Yugoslavia, yakni Serbia. Presiden mereka menyebut kalau penjualan senjata ke Israel harus dihentikan. Pasalnya negeri Zionis sudah berulang kali mencoreng nilai-nilai perdamaian. Dunia secara harfiah sedang jatuh ke dalam kekacauan berkat Israel. Kini semua negara bertindak seolah mereka berhak menyerang pihak lain. Kegilaan telah menghancurkan seluruh dunia, ujar Presiden Serbia Aleksandar Vučić. Pada akhirnya blokade ini harus membuat Israel nggak bisa membendung serangan dari Iran. Negeri Zionis tercatat kehilangan 5 miliar dolar akibat perang selama 12 hari. Jumlah kerugian ini dinilai akan terus bertambah bagi negeri Zionis. Pasalnya pengeluaran dana Israel terus membengkak hingga 725 juta US dollar per harinya hanya untuk bertahan dari Iran. Belum lagi Israel terus kehilangan pasukan militernya yang gugur di medan perang. Gak heran kalau IDF sampai-sampai memanggil 300.000 warga negeri Zionis sebagai tentara cadangan. Bahkan Ketua Kamar Dagang Israel yakni Sachar Turjeman sampai kepusingan akibat negeri Zionis yang terus merugi. Kami membutuhkan izin untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi di pasar, termasuk perdagangan. Diperlukan bagi warga negara, pekerja, dan ekonomi. Karena setiap hari seperti ini merugikan ekonomi dan merugikan sektor bisnis. Alhasil situasi ini malah membuat Israel semakin dekat dengan kehancuran daripada keberhasilan rencana mereka. Pada akhirnya negeri Zionis disebut hanya memiliki opsi untuk menyerah. Dapatkan sandal pria berkualitas dengan harga terjangkau. Cek link di bawah ini. Israel diminta tanggung jawab kembalikan perdamaian dunia. Israel mau nggak mau harus menerima solusi gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat. Berita ini langsung disambut baik oleh beberapa negara besar. Sebut saja seperti negara-negara besar yang ada di benua Eropa. Akan tetapi Turki tetap memberikan kecaman keras kepada negeri Zionis. Negeri busur menuntut agar Israel tetap menegakkan keadilan yang sama bagi Palestina. Kita juga ingin penindasan Israel yang tidak sah, yang menggunakan kelaparan sebagai senjata di Gaza, diakhiri. Gencatan senjata permanen harus ditetapkan di Gaza sesegera mungkin. Serangan Israel harus dihentikan dan jalan harus dibuka untuk pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa gangguan, tegar Recep Tayyip Erdogan. Hal ini dilakukan oleh Turki karena Israel nampaknya nggak menghentikan serangannya ke Palestina. Padahal negeri para nabi saat ini sedang dilanda oleh masalah kelaparan akibat ulah Israel. Selain Turki, Cina juga menjadi salah satu negara yang aktif memantau gencatan senjata Israel-Iran. Negeri tirai bambu menyambut baik hasil dari perdamaian tersebut. Cina mencermati perkembangan di Timur Tengah. Kami tidak ingin melihat meningkatnya ketegangan dan berharap gencatan senjata dapat terwujud sedini mungkin, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri yakni Gao Jiakun. Meski begitu, Cina juga menyampaikan ultimatum yang ditunjukkan pada Israel. Negeri Panda mengaku akan terus memperhatikan situasi dari bangsa Zionis. Cina akan memberikan kecaman keras apabila ada pihak yang melanggar gencatan senjata tersebut. Kami siap bekerja sama dengan komunitas internasional dan berupaya untuk perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah jika memang ada pihak yang ingin melanggarnya.